Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dari Prodi PSP. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final biokimia dasar. Pertama, jelaskan pengertian asam nukleat, nukleotida, dan nukleosida. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nukleosida merupakan sebuah sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau diokribosa dan basa nitrogen. Sedangkan nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan bergugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Keduanya adalah biomolekul yang penting dan menyusun makhluk hidup di bumi. Kedua, jelaskan tentang pengertian tahapan metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam sel berupa pengumpulan dan pemecahan nutrisi. Reaksi kimia menyediakan energi dan bahan yang menopang kehidupan sel maupun individu. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan katabolisme yaitu proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme merupakan proses yang melepaskan energi. Selanjutnya, tahapan metabolisme dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencangkup penguraian atau katabolisme, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Selanjutnya, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Selanjutnya, metabolisme protein. Metabolisme protein ini merupakan proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino dan asam amino pada protein. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jelaskan definisi, fungsi, struktur, sifat-sifat, dan cara kerja enzim. Yang pertama, pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Nah, fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivitas. Fungsi enzim di dalam tubuh sangat penting, yaitu membantu otot, menghancurkan racun, dan memecahkan partikel makanan selama proses pencernaan. Enzim diproduksi secara alami di dalam tubuh, misalnya enzim diperlukan untuk fungsi sistem pencernaan yang tepat. Selanjutnya, struktur enzim. Sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus protestik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu atau pH serta tidak tahan panas. Selanjutnya, cara kerja enzim. Yaitu bereaksi dengan molekul substrat
guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivitas yang lebih rendah, sehingga akan mempercepat reaksi kimia karena reaksi kimia dengan energi aktivitas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian sifat-sifat enzim. Yang pertama ada sebagai katalisator. Kedua, enzim bekerja secara selektif dan spesifik. Ketiga, enzim memiliki sifat bolak-balik. Keempat, seperti protein. Selanjutnya, enzim bersifat termolabil. Keenam, hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ketujuh, merupakan koloid. 8. Enzim dapat merupakan aktivitas energi dan tidak menentukan arah reaksi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.